Shalom. Iya, semua sehat? Iya. Ya banyak yang luar kota, Cindy sama siapa lagi ya? Pak Pur. Ya. Pak Pur ke Thailand. Tapi Thailand gempa, tapi tidak apa-apa saudaraku ya. Immanuel. Allah beserta. Ya, saya percaya senantiasa kita mengandalkan Tuhan sehingga hidup kita hari tambah hari pasti diberkati. Diberkati itu bukan hanya soal materi, ya, tapi kedewasaan rohani menjadi serupa dan segambar. Nah, tema tahunan masih ingat saudaraku? Penggenapan janji Tuhan, pasti. Ya, katakan penggenapan janji Tuhan, pasti. Lalu bulan ini ya, dikasih tema penyertaan Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan atau janjinya. Penyertaan Tuhan dalam penggenapan janjinya. Ya. Nah, dan Matius 28 ayat 20 yang kuning aja dibaca. Ya. Karena berkali-kali dibaca, saudara pasti sudah hafal. Next, kok nggak ditanya? Iya, yang kuning aja ya. 2, 3. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Ada kata-kata senantiasa. Dimanapun kita berada. Kapanpun. Kalau kita tidak sadar, Tuhan tetap menyertai. Tapi saya pastikan kalau saudara sekalian tempat ini, Tuhan masih menyertai kita. Memberikan kesempatan kepada saudara untuk sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Yang setuju kata amin. Nah, dan minggu ini saudaraku, minggu ini temanya, subtema ya. Menikmati penyertaan Tuhan dengan iman yang tidak tergoncangkan. Yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Enak enggak? Loh kok meneng kabeh? Kalau saudara mempunyai iman yang tidak tergoncangkan, ya, enak enggak? Dunia ini saudara tidak pernah beres. Ya Pak ya? Ya, berita radio, berita politik, aduh semua berita itu pasti banyak negatifnya. Ya, ya seperti saya sebutkan tadi, saya lihat di Myanmar tuh kayak gitu saudaraku. Aduh, rumah roboh yang namanya kolam renang di lantai berapa itu gonjang-ganjing. Wah, enggak tahu berapa tadi yang meninggal, saya lupa ya saudara. Tapi itulah ya, kita enggak tahu. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil, tapi kita tahu persis. Selama Immanuel menyertai kita, iman kita tidak akan tergoncangkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, bagaimana iman kita bisa tidak tergoncangkan? Karena dunia yang kelihatan mata ini, waduh, semua tahun ini, tidak tahu mall, tidak tahu pasar Atum, tidak tahu pasar kapasannya apa Bu. Kata nih, tahun ini, aduh, kalau rame-rame nih gitu. Ya kalau rame-rame nih, ya pasti. Saya tidak mengatakan kalau ikut Tuhan itu, ya iman yang tidak tergoncangkan itu semuanya mesti rame saudaraku ya. Tidak juga ya. Kita masih ngincak lemah. Siapa enggak ngincak lemah angkat tangan? Ya, pasti ngincak lemah kan? Ya. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, maka apapun, dimanapun, selalu Tuhan itu mengilikno itu apa ya? Menyadarkan kita, ya no aku. Seringkali saya saksian dalam perjalanan hidup, iya ya, kok sampai saya itu bisa sampai di sini. Di sini aja orang-orang semua kagum semua. 1 tahun 250 juta. Ya, itu kontraknya sudah hampir 15 tahun. Loh, duit kondi lah gitu saudaraku. Oh, mbok sanaku sulapan tayo apa saudaraku ya. Iya, tapi kembali lagi.
Ya, nanti saya akan jabarkan kepada saudara. Caranya gimana gitu loh saudaraku ya. Siap? Siap? Ya, ojo siap dok loh ya. Ya, just do it. Apa sih artinya? Lakukan saja. Ya, lakukan saja. Maka saudara akan mengalami banyak hal yang indah-indah. Saya awali saudaraku, seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Next. Ya. Jangan takut terhadap dunia yang terus berubah. Wah, apalagi teknologi. Waduh, nak nututi semua. Ya Pak ya? Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, ini teknologi paling canggih saudara. Kalau saudara tanya di mana saja yang namanya AI, Google. Aduh, nanti besok orang-orang kerja itu hanya orang tertentu. Kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Saudara bisa minta gambaran, digambarkan saudara. Apa saja besok itu yang kerjaan yang tersingkirkan. Semua. Sekarang saudara tahu. Tol, karcis tol enggak pakai manusia. Ya Pak ya. Ya. Kasir enggak pakai manusia. Ya Pak ya. Ya. Bank ambil uang, ATM apa semua enggak pakai. Oh itu nanti tenaga-tenaga ini kemana saja saudara. Kadang kalau saudara ngerti siapa Tuhan kita, takut loh saudaraku. Ya Pak ya saudaraku. Sadar loh. Lah caranya apa sih Pak? Supaya saya tidak takut. Ya punya iman yang kuat. Iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang tidak tergoncangkan. Yaitu iman di dalam Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Jangan iman pada pendeta. Saudara kecewa. Ya. Jangan iman pada kekayaan. Ya. Kemarin saya sudah ngomong, orang sak kaya-kayanya dunia ini saudaraku, nek mati duit digawa enggak? Lho sing ngerti ngono lho. Nek ilang titik bingung karepe dhewe. Tukaran mbek bojone. Aduh, ya Pak. Saya semakin muda gitu saudara. Saya panggil muda, saya mereng iya ya tadi ngomong sama Yudi. Oh, bosnya digoleki dunia ini. Sama dengan Pastor Yosua tadi pagi. Yang dicari di dunia ini apa? Ayo pikir. Alkitab saya mengatakan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Segala sesuatunya sia-sia. Nek ngono lah apa no gereja nganggur ae wis. Lho ya toh? Ya Pak ya? Tapi tidak demikian saudaraku. Ya. Karena saya yakin kita hanya mampir ngombe istilahnya orang Jawa. Yang sementara ini ya, kalau kita dilatih, dikasih kesempatan sama Tuhan, kita akan masuk ke dunia yang namanya kekekalan. Katakan kekekalan. Selama-lamanya duit gak payu, tanahnya teko emas, semua gak payu saudaraku. Lalu di sana apa saudaraku? Waduh saudaraku, di sana hanya ada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Karena kita bisa bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Sebab itu mari, kalau kita dikasih kesempatan, ayo kita supaya, apa ya namanya ya, seringkali saya anjurkan, ayo saudaraku. Saya tidak ngelarang saudara diberkati berlimpah-limpah. Ya, tapi jangan sampai kesibukan itu membawa saudara jauh dari Tuhan. Apalagi sudah jadi hamba Tuhan, apalagi sudah ya bertahun-tahun saudaraku, nanti kalau kesenggol titik beri, ya, ndak disopo titik, katanya Pak Gembala pilih kasih. Enggak saudara, saya manusia terbatas juga. Tapi saya mengajarkan saudara, jangan saudara alihkan ya iman saudara kepada Kristus. Maka iman saudara tidak akan tergoncangkan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya, yuk saya teruskan ya. Jangan takut terhadap dunia yang terus berubah. Sebab apa? Iman yang teguh, yang kuat,
berakar pada Kristus Yesus yang tidak berubah. Tidak berubah itu apa? Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya. Saya, saudaraku, setia, istri saya setia. Tapi satu kali saya harus dipanggil pulang. Lu kok ngomong pulang mana? Engko pas anakku dir. Kalau saya cerita sama anak saya ya, Mbak Lili sama, Papa iki sumpah 72 sak kuat-kuat nih. Papa iki besok mesti panggil pulang. Ojo ngomong ngono, Papa aku wedi dari itu. Bukan karena apa, karena sayang. Ya, tapi itu fakta. Ya Pak ya. Tapi kalau kita kenal Yesus yang tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, ya, kesetiaannya tidak berubah. Saudaraku, saudara akan menjadi berkat, ditaruh manapun saudara akan jadi berkat. Karena sudah tidak bergantung, aku puas. Yesus itu segala-galanya buat saya. Ya. Nah, sekarang kita masuk poin pertama. Tadi itu pembukaan saudaraku. Ya. Baca keras, 2, 3. Jangan takut, Tuhan ada di sisimu. Sebetulnya terjemahan yang lebih pas itu ya, Immanuel, Allah beserta kita, Allah di dalam kita. Ya. Jangan takut, Tuhan ada di dalammu. Bagaimana supaya kita menyadari? Ya enggak tahu. Ya, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata orang yang sudah bertapa 300 tahun mungkin. Saya kemarin lihat WA saudaraku. Kok ada orang nongol di India umurnya 300 tahun. Loh, tapi bukan EL itu. Betul-betul saudaraku. Pokoknya bongkok gitu saudaraku. Tapi itu manusia juga. Ya. Chung Yu Iden pasti mati. Chung Yu Iden loh. Sekali merdeka tetap merdeka. Itu Pastor Yosua saudaraku. Angel itu pinter kuoi saudaraku. Pada ketawa saudaraku. Chung Yu Iden itu suatu kali pasti mati. Ya Pak ya? Iya. Sebab itu saudaraku, marilah kita ini terus ya, dekat sama Tuhan. Cara dekatnya apa Pak? Ya aku sampai kadang-kadang sungkan sama saudara ini. Baca firman. Ya, gali firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ya, ojo ditinggal. Saat teduh ojo ditinggal. Oh, saya pastikan kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, setengah tahun mindset saudara berubah. Loh, segala sesuatu dari sini. Betul enggak? Manusia, orang Kristen itu masalah problemnya bukan di hati. Tuhan itu tinggal di sini. Mindset. Maka itu Rasul Paulus berkata apa? Berubahlah akal budimu. Supaya kamu tahu kehendak Allah. Mana yang baik dan yang berkenan kepada dia. Oh iya Pak Gembala, soalnya Pak Gembala kan pendeta. Saudara, saya ini dulu pengusaha. Bolak-balik saya ngomong. Ya, titel saya S2, SD sampai SMP. Ini jemaat seluruh kabel. Iku pun tidak lulus saudara. Tapi begitu saya bertobat umur 30 kurang lebih, saya mulai belajar sendiri. Saya mulai gali sendiri. Tak catat saudara, tak template nonok mana-mana, tak template. Tanya istri saya itu saudara. Rumah saya enggak, sekarang kan ya apa namanya sudah ya istilahnya Tuhan saya dikasih kesempatan untuk menikmati hal-hal yang indah saudara. Loh, rumah saya Kupang Panjaan, Gang 2 nomor 31. Pindah ke Dondong Kidul, Gang 1 nomor 32C. 62C ya, 62C. Cilik 3 meter kali 3 meter, sorry. 6 meter, pertama yang dulu 3 ya. 6 meter kali 20 saudara. Kamarnya 1.
anak saya masih kecil. Kalau saya ingat gitu ya kok iso. 3 di atas, saya buat ranjang susun. Bukan ranjang susun dari besi, dari kayu. Ya. 3 di atas, ya. Yang satu anak saya yang perempuan lagi, itu dibawa sama istri saya tidur di lantai. Bukan lantai tekel, terasu, bukan. Jobin. Tahu Jobin? Oh, Tamara gak ngerti Jobin. Arek milenial itu repot saudara. Ngerti itu TikTokan ya saudara. Jobin itu apa ya, semen. Ya plester. Iku sono tambalan gak gara-gara. Istri saya ditahu. Saudara, percayalah, saya disama dengan saudara. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara dimanapun berada, saudara rindu sama Tuhan, ya. Tuhan itu nanti akan angkat ke tinggi-tinggi, gak kroso. Tapi borobol, oh iya ya, kok iso ya? Itu namanya penyertaannya Tuhan. Senyap, tidak terasa, tapi nyata. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Yuk, saya dasari dulu. Ya, Ulangan 31:6. Ayo kita baca. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan. Ini dari Kejadian, ya, sampai kitab Wahyu. Tuhan itu selalu berkata kepada setiap orang yang dipilih, bangsa Israel, nabi-nabinya, orang percaya, ya saudara dan saya, dia selalu berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Tetapi pertanyaannya saudaraku, krungu enggak saudara? Pak, nek dalam keadaan enak Pak, waduh Pak, gak krungu apa nek Pak, nek duwe akeh Pak, nek ngene lencer terus saya Pak. Kok nek susah Pak, Tuhan gitu saudaraku ya. Saya percaya GPI Keluarga Blessing, jemaatnya, haleluya, terus bertumbuh mengenal Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Maka itu Pastor Yos tadi pagi bicara, saudara ditaruh di mana? Coba saudara beribadah sungguh-sungguh. Ya, saya tidak bilang kalau saudara ditugaskan luar pulau saudara harus ke sini. Ini Pak Andri ini barusan kemarin datang saudaraku dari Lombok naik mobil sendiri. Ya, datang langsung doa malam. Langsung ya doa malam dulu ya. Oh hamba-hamba Tuhan dulu. Oh ya hamba-hamba Tuhan dulu. Malamnya doa malam. Ya. Kenapa saudaraku? Ya itulah. Kalau Immanuel rasanya enggak enak loh hati ini. Kalau enggak, aduh. Seperti orang jatuh cinta loh. Ya apa sih jatuh cinta? Jatuh cinta. Terus? Iki ngerti kabeh tangga sing milenial iki. Lalu jatuh cinta, Bu. Wah, ini perlu diajari. Siapa sini lagi pacaran ya? Ajaran Bu Lucy, saudara. Jatuh cinta kok diajari, saudaraku ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang kekasih ya. Selalu Tuhan itu berkata, terus menerus setiap hari ada hamba Tuhan mengatakan 1 tahun 365 hari. Ya. Setiap hari Tuhan itu berkata, jangan takut, aku menyertai kau. Jangan bimbang. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan. Kita mengabaikan. Karena apa? Karena tidak ada keintiman. Katakan intim. Tidak ada satu persekutuan dengan Tuhan. Semangat ke gereja. Semangat. Ya. Persekutuan Senin sampai Minggu semangat. Tapi kerenteknya itu tidak ada, saudara. Gitu loh. Dilihat dari mana Pak? Dari kehidupan sehari-hari. Orang
yang dekat Tuhan, ya, orang yang bertumbuh hari bertambah hari pasti ada perubahannya. Yang kata amin. Dulu yang ngamuan, tambah suwi, nggak ngamuan. Dulu yang curigition, tahu ya curigition? Nah, tambah dengan firman Tuhan, tambah, enggak curigitionan, gitu loh. Yang dulu kecewa, gitu, bersama Tuhan terus, biasa nih pindah-pindah gereja, gitu saudaraku ya. Nah, lama-lama bertobat, enggak kecewa, jadi kuciwa, tambah nemen itu saudaraku. Iya. Tapi saya percaya saudara akan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu bagaimana Pak? Ya jujur saudara kita akan diuji. Kemarin dulu kan saya pernah ngomong. Kalau ada sekolahan di sini ada pengumuman. Dibuka sekolahan baru. SD dari playgroup lah. Playgroup sampai SD kelas 1 sampai kelas 6. SMP sampai kelas 3, SMA kelas 1 sampai universitas tidak ada ujian. Kira-kira orang sudah daftar gak ya? Gratis itu. Ayo. Gak ada. Pasti ada ujian, betul gak? Untuk apa sih ujian itu? Supaya pinter. Kalau saya dulu tidak diuji oleh Tuhan, tidak mungkin jadi gembala saudaraku. Iya, kalau dulu saya tidak makan aja jual anjing, saya tidak berani ngomong sama saudara Allah lebih dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serius itu saudara. Karena apa? Diuji. Semua orang itu diuji. Daniel diuji enggak? Sadrak Mesak Abednego diuji enggak? Abraham diuji enggak? Daud diuji enggak? Semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Saudara pun diuji. Amin. Jadi kalau menghadap ujian, ya sudah. Kalau saudara mulai nyadari, intim dengan Tuhan. Next. Next. Daud dengan Goliat. Nah, saudara. Goliat ini orang yang terlatih. Pokoknya gede, besar. Katanya sampai berapa meter, 2 meter lebih. Tombaknya itu dari besi yang besar sekali. Belum tamengnya, yang ngangkat aja orang 2 saudaraku. Loh, bangsa Israel itu saudaraku. Banyak sekali nabi-nabinya juga. Goliat ini sampai 40 hari. Tiap hari nantang. Ayo siapa yang berani maju. Saul dalam zona nyaman, saudara, sudah jadi apa? Raja, wis gak tahu bersekutu, pelayanan terus misalnya gitu, ya, gak tahu mau Alkitab, wis ngerti kabeh, ya, zona nyaman, gak berani juga. Lalu datang yang namanya Daud kecil, imut-imut. Siapa itu? Itu orang kafir. Katanya ngomong gitu. Loh kok tidak ada yang berani? Pokoknya siapapun yang berani nanti mau diambil mantu sama sang raja. Oh iya, bukan soal mantunya. Karena dia nantang Allah kita yang besar. Berani dia saudara. Lalu sisanya sama namanya Saul. Kamu berani? Itu kayak gitu besarnya. Ingat, saya katakan tadi, ya toh, ada hubungan intim dengan Tuhan. Daud ngomong gini, ya Tuanku Raja, singa, beruang, menerkam. Karena aku seorang gembala, menerkam ternakku. Aku lawan, aku capek. Tuhan yang sama dulu, haleluya. Ada Tuhan yang sekarang. Dia pun dapat aku lawan, dapat aku kalahkan. Dikalahkan enggak? Dikalahkan enggak? Ada ujian. Jadi kalau ada ujian itu jangan terus saudara lari. Iya. Saudara, kalau saya intim dengan Tuhan,
saudara diingatkan Tuhan itu tetap sama. Yesus tidak berubah. Ya, sandaran kita tetap sama, bukan karena kita berpuasa sakti, bukan, karena iman kita kepada Kristus itulah yang menentukan. Maka dengan 5 kerikil kecil, haleluya, cuma dilempar gini, mancep no daini, padahal ini pakai teropong loh, yang namanya. Kok bisa mancep ya? Hah? Peluru kendali apa? Dibom itu loh. Enggak loh. Ketepil. Sapiro sih banteri. Jangan cepil kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah pakai saudara di tanganmu itu diberkati. Amin. Loh, saudara percaya enggak? Coba angkat tangan saudara. Saya enggak punya tangan. Coba sekali dilihat. Ya, katakan. Apa saja yang saya lakukan pasti berhasil. Amin. Amin. Oh, sudah. Kalau saudara punya itu, saudaraku, saudara akan luar biasa. Belajar. Next. Dari Smith. Siapa pernah baca bukunya ini? Ayo, tak balik tak omong loh. Nah, ini saya sudah baca. Smith ini, kenapa dia punya statement yang luar biasa? Pelayan ini orang Inggris. Saudara tahu pendidikannya, kalau saya SMA masih jami. Ini tidak sekolah, buta huruf. Umurnya 26. Untuk pendeta wedok. Nah, kalau saya bahasa Jawa ini bahasa kandung saya ngerti. Saudara. Ya. Lalu diajar, bisa. Ya. Lalu dia menjadi penginjil. Saudara tahu dalam pelayanannya. Wis wocon. Orang mati dibangkitkan, saudara. Hebat. Loh, enggak sekali 2 kali loh. Loh ini untuk dongeng aku, saudaraku. Ini fakta. Baca nanti, cari. Smith. Tulisan. Smith. Wigglesworth. Nanti keluar, saudara. Tanyakan. Wah, lah kalau saudara baca gini, wah iman saudara muluk. Saudara. Saya baca gini-gini ini dulu saya bertobat saudaraku. Sehingga saya bertumbuh. Oh Tuhan gak ada perbedaan. Saya dengan orang lain. Jadi saya harus bisa. Sekalipun saya bangkrut, sekalipun saya sekolahan. Pasti bisa. Nah, itu penting dalam dunia ini. Karena apa? Itu akan memupuk saudara. Ya, apalagi yang masih muda-muda. Saya ditanya, Pak, ini kemarin yang khotbah doa yang hamba Tuhan itu Bu Sri Prihatiningsih. Itu jemaat di Sriwijaya. Sekarang menjadi notaris, ya, S2 dan dia menjadi pengkhotbah juga. Dia setia juga. Dia ngomong, saya itu terinspirasi dengan Pak Gunawan. Kok iso? Oh gak sekolah STH, tok ya bisa gitu loh. Ya bisa lah karena belajar dari mana? Firman. Katakan Alkitab ialah firman Allah. Ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab berarti saudara Tuhan itu ngajari saudara. Apa yang dikatakan Smith ini? Ayo baca keras, masukkan ke dalam roh saudara. 2, 3. Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar masalahmu, tetapi katakanlah kepada masalahmu betapa besar Tuhanmu. Ayo, saya kising doa ngomong Tuhan, persoalan ku gede Tuhan, gak kayak biasa Tuhan, ku gede Tuhan. Salah. Apalagi saudara ngomong sama orang lain, Pak kali ini Pak pencobaannya besar Pak. Wis kesok ngomong Pak ini gede Pak. Salah. Seharusnya kamu katakan kepada masalahmu, Allahku yang menjadikan langit dan bumi. Hanya dengan ucapan, kun fayakun, jadilah jadi, maka jadi. Jadilah bentakan langit, jadi. Matahari bulan, jadi.
Lah kita ini loh ngedek-ngedek no setan daripada ngedek no Tuhan. Ya salah toh saudara. Apa kabar? Apa kabar? Antusias. Dulu pertama apa? Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Lojo lali. Allah kita dahsyat. Ibu Merita itu bertobat gara-gara pergi ke gereja. Ono omongan apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, yes. Padahal dia punya persoalan berat saudara. Barang gede. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Lain, caranya ngomong lain, berubah dan sampai saat ini luar biasa. Sekalipun ya Tuhan sudah panggil pasangannya, dia tetap eksis, setia. Rumahnya Sidoarjo. Setiap minggu dia datang ke gereja. Anaknya juga perempuan. Setiap minggu. Duduknya paling belakang. Berdoa dia. Ayo, Tuhan tidak beda. Amin. Ya. Baca lagi sekali sebelum kita masuk poin kedua. 2, 3. Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar masalahmu. Tetapi katakan kepada masalahmu betapa besar Tuhanmu. Kasih salam kiri kanan. Tuhanku ini dahsyat. Persoalan gak ada masalah. Bukan saya minta masalah, enggak. Tapi masalah itu pasti ada. Iya Pak ya saudara? Saya ini bangun itu ya atas sana wis beres juga. Ya enggak tahu 21 miliar itu sipilnya, belum interiornya, belum musiknya, belum ininya. Aduh, bolah gak ngerti aku, wakeh saudaraku. Tapi enggak tahu, waktuku gede. Tapi bukan saya mengada-ada, no. Karena Tuhan membuat saya ini kayak gini. Wes kan wis ngamen, ketara mosok celang saudara. Heran aku. Mangkano alamono Tuhan. Seperti Daud. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku untuk mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Tuhan pun akan mengalahkan persoalanku yang sekarang. Pasti jadi. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Ya sudah ke-15. Ya. Terus berdoa, ya nanti bulan 8 katanya sudah selesai. Ya. Jadi gini loh saudaraku, saya ini mau ngomong sama saudara. Kekristenan itu bukan soal ke gereja. Enggak. Kekristenan itu berarti hubungan intim dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya bergereja. Ya gereja besar, gereja kecil, gereja tanggung, tidak ada masalah. Ya, tapi kekristenan adalah hubungan intim dengan Tuhan. Ngomong. Ya. Masuk. Amin. Masuk yang kedua. Ayo baca 2, 3. 2, 3. Hentikan keraguan. Tuhan. Bukan akan loh ya. Sudah berjanji. Ini tema 1 tahun. Bilangan 23:19. Kalau ada ayat gini ku apalno, koyo aku ngono lho, tak apalno sampe lontok. Ya. Jadi kalau ada apa-apa itu Tuhan langsung ngomong, jet gitu. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tidak mungkin. Ini pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Seperti Daud ngomong toh. Aku melayangkan pandanganku atas gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Bukan Daud itu ragu-ragu. Dia sudah tahu jawabannya. Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Mazmur 121 ayat 23 yang salah. Ya, Daud dikepung kemana-mana. Tidak mungkin dia berjaya karena dia sebagai manusia. Tapi dia tahu menyadari Allah Immanuel. Ya, dia tidak mengatakan, aduh Tuhan tolong enggak. Pertolonganku datangnya dari Allah yang menciptakan bara, langit dan bumi. Beres wis. Makanya katakan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Manusia itu sebetulnya layak masuk surga. Dosa semua saudara saya. Agama semua mencari. Ya Pak ya. Nah, kekesalan beda. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan pengorbanannya, yaitu anaknya yang tunggal. Nanti Jumat Agung. Tuhan menyediakan. So pemikir, makanya orang kalau tidak percaya tidak ngerti Yesus siapa. Tapi orang nggak percaya dulu, lalu mulai belajar. Oh iya, dibuka. Ya, Tuhan menyediakan supaya manusia bisa masuk surga. Harus ada satu yang dikorbankan, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah. Siapa namanya? Ya, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Maka itu jangan no gereja tok, gak ngerti apa-apa. Ayo. Ya. Ayo. Yesaya 55 ayat 11. Next ya. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nyata. Tuhan mengirim Yesus supaya menebus dosa manusia. Dikerjakan, berhasil. Tapi harus lewat Bukit Golgota. Ya Pak ya saudaraku. Nah sama, paralel. Kalau saudara ucapan saudara, tindakan saudara, seperti apa yang Tuhan katakan ini, keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berkata, hidupmu akan berkelimpahan. Seperti kita diajar kok. Ayo, angkat tangan taruh di sini. Oh, aku adalah orang yang paling bahagia di dunia. Aku adalah orang yang diberkati. Aku adalah orang yang disayang. Loh, itu harus dirasuk dalam saudaraku. Jangan mari berdoa gini, nanti tutup sana. Pentolentek, waduh, mangan ondi aku. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Lalu moro-moro, begitu moro-moro sadar di PHK, mati aku. Kayak ini di PHK, terus aku ya apa? Oh, no. Katakan firman Tuhan. Sebagaimana kamu perkatakan, demikianlah keadaanmu. Alkitab dong. Amsal 23 ayat 7 kalau nggak salah. Ya, nanti dibaca di rumah aja. Gue gak akan nututi. Sebagaimana yang kamu perhitungkan di dalam dirimu sendiri. Demikianlah keadaan. Saya tidak mau ngomong saya sudah 72 tahun. Tidak, saya baru 27 tahun. Nek sudah itu jari kok wis tuwek ngono. Saya sudah 72 tahun. Rasanya sudah tuwek yo. Tapi kalau saya baru 27 tahun. Nyenyek guyune wapan bulu sing ngene gak seneng aku. Ya. Ya, ayo next wis ngono kamari-mari nanti ya. Yang kuning baca keras 2, 3. Jika Tuhan sudah berkata bahwa Dia menyertai kita maka itu sudah pasti terjadi. Terus jika ada keraguan dalam hatimu itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis yang ingin melemahkan imanmu. Betul apa betul? Betul. Next. Saya tahu siapa ini? Petrus. Wes bolak-balik toh. Waktu Petrus ya dipanggil Tuhan, mari kemari. Dia melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dia menginjakan air. Ya. Loh, waktu itu kan gelombang tidak karuan saudara. Tapi dia dapat berjalan. Karena apa saudaraku? Ya karena dia fokusnya pada Yesus. Nah sekarang bisa sudah online Pak Gunawan. Loh firmannya itu sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Halo.
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab ini logos, tapi kekuatannya sama. Bukan sugesti. Gitu loh. Jadi ini sekarang harus kita pegang firman Tuhan, jalan. Saya tidak mengatakan kalau saudara jalan tidak ada gelombang, buktinya no gelombang ya. Tapi yang namanya Petrus, lah mulai delok kiri kanan saudaraku ya. Waduh dolar sampe akeh, waduh perang kamari mari, waduh kabeh waduh. Kalau beritanya didelok korupsi 1 kuadriliun. Yo saya ya bukan orang yang fanatik enggak ya. Tapi waduh kalau gitu tuh saya tahu, saya baca, saya pendeta, tapi saya enggak mau masukkan dialah. Itu dunia. Saya hanya Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya Petrus tenggelam dalam air. Tapi Tuhan diamkan? Enggak. Dia angkat Petrus. Dan Tuhan tegur. Ingat, Tuhan tegur apa? Hah? Ayo, ngomong. Tuhan tegur apa? Hah? Nah, Tuhan nak tegur gini. Mangakno doa sing akeh. Doa penting loh ya. Saya enggak ngomong enggak penting loh ya. Doa penting loh. Terus Petrus gak ngomong ini mangakno amal sing akeh. Maka lo doa puasa 40 hari, 40 malam. Enggak. Mengapa engkau kurang percaya? Haleluya. Lupa cara dipercaya apa? Ini tadi lo, sing kuning lo bocor maneh saudaraku. Ya. Jangan ragu jika Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah ngomong, aku menyertai kau, aku akan perang buat engkau, aku di depanmu, gak ada yang mustahil bagiku. Tapi kita ngomongin sing ndak terus saudaraku. Maka ya bodoh amat kita meragukan. Ya, jadi katakan seperti apa yang Tuhan katakan, amin. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Haleluya. Nih penginjil yang terkenal, begitu dia nongoni mana-mana Afrika. Yang datang itu 1 juta orang. Coba. 5 juta ya, 1 juta. Rehat Bonke pernah datang juga ke Indonesia ya. Coba kita baca. Nah ini penting. 2, 3. Iman itu seperti otot. Otot ini kalau tidak dilatih jadi kecil. Ngomong otot tidak dilatih. Ngomong otot tidak dilatih jadi kecil, jadi lemah. Gitu loh. Semakin sering kamu menggunakannya, otot kalau digunakannya dilatih semakin kuat jadinya. Lah, Pak Gembala ini ya latihan terus saudaraku. Latihan otot iya. Latihan olahraga iya. Gak ngono wah. Khotbah ini malang sampai 5 kali apa gak dombli saudaraku. Hah? Iya latihan otot. Sampai sekarang latihan. Sekarang saya pegang barbel tapi gak berat. Gak boleh. Ya, 2 kilo. Ini 10 set. 1, 2. Tak nikmati ya. 3. Terus enggak? Enak ngomong. 10 kali, berhenti 2 menit, lagi. Dulu renang terus, wis enak renang. Tangan saya dulu gini sakit, sekarang enggak. Ya, ayo, saya umur males pak, nak turu pak. Apa nek udan ngadem, waduh enak. Ya. Istri saya juga latihan loh. Loh sekalipun istri saya itu bintang itu latihan saudara. Ya. Ada TV disetel yang namanya apa namanya? Senam aerobik 30 menit. 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, aku melok seneng tak jarno ae kok berarti kok turun enak. Loh iya loh. Tuh orang nek saya mari renang. Saya pokoknya 1 minggu paling banyak 3 kali sekarang ya. Paling sedikit 2 kali renang lalu pegang beban. Pak capek pak, kesel saudaraku.
Gak apa-apa kesel mek leren toh. Kok bingung. Oh enggak lu sing larang. Leren lagi, ya. Ayo baca sekali lagi ya supaya saudara nangkep ya. 2, 3, iman itu seperti otot. Semakin sering kamu menggunakannya semakin kuat jadinya. Sering sering itu berarti bolak-balik ya toh. Lah cuma sekali itu ya tidak bisa saudaraku. Banyak orang, Pak aku gak iso Pak. Kan gak latihan, latihan biasa seminggu. Ya kadang-kadang. Lah kadang-kadang yang bocah ya saudaraku. Ya harus rutin. Ya. Makan obat aja rutin loh saudaraku. Next, terakhir. Ketiga. 2, 3. Jangan pasif. Bergeraklah dengan iman. Lagi yang keras. Pasif itu apa sih? Delalah. Ya wis ngene ae. Aku kok, aku wis diberkati kok. Oh sorry saudaraku, tujuan kita bukan di dunia. Ya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan ngajarkan supaya kita action, katakan action. Apa sih action itu? Bertindak. Untuk action. Gede, bukan action itu bertindak. Banyak orang sudah belajar, tapi nek disuruh action, suruh bertindak. Kaiso. Karena sudah dalam zona nyaman. Zona nyaman itu bikin lemah, saudara. Tidak tahu ya, Tuhan tuh ngajari saya juga ngajari saudara sebetulnya. Saya sudah enak di sini. Gak apa-apa lah. Ya saya bangun kecil aja. Ya 10M kan lumayan, ya kan? 10M bangun biasa kan. Ya toh. Kan cukup. Loh, ini saya masuk, begitu saya, loh luar biasa ya. Waduh, lah setannya datang, maka itu hati-hati. Harus terus intim dengan Tuhan. Jok puas, diberkati haleluya. Setan datang, kok isinya apa yuk? Kini gak ditutup, loh isinya apa yuk? Loh, nah isinya apa ya? Gak ada bangun-bangun nih saudara. Tapi saya yakin, saya percaya. Kalau Allah sudah menyediakan segala sesuatunya, Tuhan pasti digenapi. Tuhan itu kerjanya gak nganggur saudaraku. Gak separuh-separuh. Loh, gak separuh-separuh. Gede, kurang lebih atas bawah itu kurang lebih ya. Ada mesanin, ada di atas itu ya kurang lebih 700-800 sampai di Polno sampai 1000. Lu cuma hati piro itu saya. Ayo meneng kabeh saiki. Terus tekon ndi ku jemaate. Lapo mikir ngono. Pegang janjinya Tuhan. Nek mikir ngono gak mlaku-mlaku. Ya Pak ya. Tekone engko penyakit. Iya, ada segala jalan-jalan penyakit dan jadinya. Itu melangkah. Coba Ibrani 11 ayat 6. Baca 2, 3. Tetapi next 2, 3. Tetapi iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bertindak. Saya tidak ngomong saudara tidak pernah gagal ya. Tapi firman tidak pernah gagal. Dilatih, diuji supaya kon pinter. Besok bisa nolong orang lain, ya Pak ya? Saya dulu begitu, sekarang saya ngerti, saya ngajar. Salah satu itu Pak Mul itu. Tak sambangi no penjara. Pak Mul, aku ditolong, pasti gak usah. Wah, nek mlebu bui kok gak ono percaya. Siapa ngomong? Iman kita bukan pada orang. Sarananya memang orang. Ya Pak ya? Atau keadaan. Iya toh.
Ayo ojo gantung itu. Bertindak. Maka saudara akan melihat karya yang luar biasa. Next. Cepat. 2, 3. Penyertaan Tuhan bukan untuk membuat kita nyaman. Dia menyertai kita supaya kita bergerak dan melakukan kehendaknya. Jangan pasif, jangan males, jangan menunggu, melangkahlah dengan iman. Jangan nunggu. Wis dikei talenta nyanyi iso, dikei talenta iso khotbah, dikei talenta duwe sikil. Lho, lunga gereja aja angele. Duwis kayak kendaraan, kayak sebarang kalir, cek males sih. Next. Ini jadi gini, maka itu ya kita belajar. Saya percaya Yosua ini tidak akan mampu ya berjalan menuruti apa yang dikatakan Tuhan kalau dia tidak belajar dari Musa. Ya Pak ya. Musa bisa menyeberangi Laut Merah, ya kan? Karena perintah Tuhan. Demikian Yosua. Yosua waktu itu diperintahkan, melangkah kamu. Sungai Yordan waktu itu penuh dengan air. Lah, Tuhan ngomong, maju. Sebelum Yosua menginjakan kakinya, tabut ada di depan. Tabut itu berarti Tuhan. Ya, tabut itu di depan dipikul. Nah, kalau kita ini mengutamakan Tuhan, ya kita turuti apa Tuhan, maka sungai itu terbelah. Bangsa Israel biar masuk. Ya tapi kan belajar dari dulunya Musa. Demikian juga saudara saya ada di sini, saya bagi hidup saya buat saudara. Saya tidak sekedar khotbah, saudara. Mungkin saudara dengar khotbah saya ya sudah itu aja. Tapi untuk itu aja saudara perlu bertindak. Ya Pak ya saudara? Halo. Iya, kalau saudara bertindak saudara ngalami sendiri, hidup saudara jadi berkat. Ini Bapak penginjil yang luar biasa, John Wesley. Baca keras, 2, 3. Jangan hanya menunggu Tuhan membuka jalan. Lu kayak enak lu saudara. Banyak orang kayak gini. Jadi aku dengar suara Tuhan dulu. Aduh kayak rohani tutup mun-bunan saudara. Nanti kalau sudah diangkat Tuhan naik turun ke sorga 4 kali baru saya nanti bertindak. Ya kalau ceritoi saudaraku. Percuma Alkitab sami beli dibocor mendino. Ya Pak ya? Apa? Nah, ya, jangan hanya menunggu Tuhan membuka jalan. Terus, langkahkan kakimu dalam iman. Maka Tuhan akan membelah lautan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yeay. Aduh. Saya itu seneng lihat saudara ini saudaraku. Tapi melangkah lagi saya lebih seneng lagi saudaraku. Yeah. John Wesley terkenal saudara. Bapak Ibu yang kekasih, saya hanya memberikan kesimpulan saja. Next. Berdirilah dengan iman. Jangan dengan kekuatanmu. Jangan dengan perasaan. Perasaan bisa berubah. Jangan nunggu situasi. Ya. Berdirilah dengan iman, artinya percaya kepada apa yang Alkitab katakan, percaya apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan menyertai saudara dan saya yang suka amin. Jangan takut, Tuhan ada di sisimu. Hentikan keraguan, janji Tuhan pasti digenapi. Jangan pasif, bergeraklah dengan iman. Loh ini saya bergerak dengan iman loh saudaraku. Saya waktu itu ambil pandemi ya yang ya. Pandemi waktu itu. Saya itu ditawari 500 meter persegi. Tidak tahu Tuhan ngomong. Ya bukan saya ngomong, jangan gundah. Jadi tidak sejahtera. Ini ditawari
1000 meter, 1100 meter. Ya mungkin bagi pendeta besar yang diberkati Allah, ya itu ya. Bagi saya, gede saudaraku. 1000 meter. Ya wis, saya minta waktu 6 bulan. Saya angsur. Dikasih no saudaraku. Waduh, haleluya. Ya sudah, saya dengan istri saya teken barang Pastor Yosua nok ngono sa. Loh Pak, gak keliru Pak. Jadi, cek gede nih Pak. Iki ngene halah. Wis do mikir angel-angel. Pokoknya dikon Tuhan melangkah ya melangkah. Itu pandemi lah itu. Iya masih pandemi lah waktu itu. Begitu pandemi selesai, saya urus. Selesai kan 6 bulan, tak urus. Yang namanya IMB. Orang-orang yang KKB. Iku IMB ini rumah tangga apa gereja apa toko apa ruko? Oh, gereja. Wis tak tayangno kapanannya, iya toh? Ya Pak ya? Pernah saya mau tayang lagi. Engko cuma takut tak kapan tayangno. IMB. Wah, terus saya sama Yosua itu malam masuk. Bertindak. Kan itu harus 60 kakak. Ya 60 kakak ya. 60 kakak sekitar. Ya, kalau jemaat kan masih akeh saudaraku ya. 60 kakak itu harus sekitar situ. Saya sama Yosua sama almarhum Gunawan Chandra, ya, siapa Hendri, ya, siapa lagi, Icang Gamelo ya, masuk sana, kon bagian kono ya, kon bagian, ono siji pasti ono iku, sing Juaji, tahu Juaji? Sekali merdeka tetap merdeka, amen. Waduh, wong Kristen, Bu. Waduh, ya sudahlah, tak telateni, tak parani, ya wis kon ngomong, tak joko pemuda Pancasila, aku tak ngomong tak pemuda Yerusalem, aku ngomong ini saudara. Ayo Yerusalem. Ya akhirnya ya sudah, oke, jadi enggak apa-apa. Jadi izin mendirikan bangunan gereja keluarga Allah Blessing. Gading pantai. Langsung. Ayo kabarno bla 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 bla. Oke, bangun. Gak perlu gitu ya. Nah, yang terakhir ya, ayo. Yang keras 2, 3. Iman yang kuat akan membawa kita menikmati penyertaan Tuhan secara nyata. Yang keras 2, 3. Sekali lagi loh ya, iman menjadi kuat kalau kita ini apa? Intim dengan Tuhan. Pada Roma 11 ayat 10 ya. Iman datang dari pendengaran tentang firman Allah. Dari pendengaran firman Allah. Dibaca, direnungkan, dihayati, dipraktekkan, nanti nyata. Oh iya ya. Ya. Karena Tuhan sudah berjanji, sampai masa tuamu, aku tetap akan menggendong kamu. Ayo, ya, saya percaya saudara akan mengalami banyak berkat daripada Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Ayo tutup mata saudaraku, haleluya.